Halo guys, kembali lagi dengan Mimin si anak kampung. Kita akan membahas tentang anime sampah, tapi ini bukan anime sampah biasa. Tak usah lama-lama, mari kita saksikan. Kencangkan kolor kalian, pasang handset. Dan ini dia, Gachiya Kuta episode pertama. Cerita dibuka dengan menampilkan seorang gadis kecil yang tengah menyayangkan bonekanya yang rusak. Tak ingin menjahitnya karena takut akan jelek. Sang ibu menawarinya untuk membeli yang baru aja. Anaknya pun menurut dan berniat membeli boneka beruang sebagai gantinya. Scene lalu berpindah ke sebuah TPA di bawah tanah. Salah seorang petugas mendengar suara dari suatu ruangan. Ia terkejut mendapati seseorang yang tengah mengobrak-abrik sampah di tempat itu. Mengetahui sosok itu adalah si preman tempat sampah, atau gampangnya pemulung, si petugas langsung menekan tombol alarm untuk memanggil semua petugas yang berjaga. Meski preman itu berhasil lolos dari ruangan itu. Sayangnya pintu keluar telah tertutup rapat-rapat, dan hal tersebut membuatnya harus bisa lolos dari kejaran para petugas. Setelah terlepas dari kejaran walaupun dengan sedikit luka tembak, nampak sosok itu yang keluar lewat saluran bawah tanah. Desas-desus tentang preman tempat sampah pun kembali bersuara di antara kaum elit. Di tengah itu nampak sesosok pria lusuh yang sepertinya berasal dari daerah yang disebut kaum pinggiran oleh kaum elit tadi. Dan adapun alasan pendiskriminasian tadi disebabkan karena negara ini ternyata dibagi menjadi dua wilayah, yakni wilayah kaum elit dan wilayah kumuhnya kaum pinggiran. Saat yang bersamaan, sosok itu ialah Rudo, yang memang udah terkenal sebagai penjara sampah. Tentunya membuat banyak orang di sana takut pastinya. Takut jika utusan kaum elit datang mengawasi mereka semua. Dia adalah Chiwa, satu-satunya gadis yang peduli dengannya, setelah diomelin Chiwa. Rudo beralasan dia hanya kesal dengan kaum elit yang asal buang barang, meski barang itu masih sangat berguna. Di saat mereka mengobrol, terlihat tiga bocil pembuli yang mengatai aroma Rudo yang sangat bau bagi mereka seperti sampah. Enggak cuma mengolok-olok Rudo, mereka juga meminta Chiwa untuk menjauhi Rudo. Si bocil yang merasa dirinya bersih pun juga mengatai sarung tangan Rudo yang lusuh. Apa yang ada di baliknya juga mengatai ayahnya, yang dikatakan pernah membunuh banyak orang di masa lalu. Chiwa yang tak terima karena hinaan mereka pun marah kepada tiga bocil itu. Rudo yang mendengar pun senang karena Chiwa yang marah kepada tiga bocil itu demi dirinya. Chiwa pun tiba-tiba melihat boneka yang telah dibetulkan Rudo tadi. Dia berkata kalau itu masih bagus. Rudo pun merasa salting dan ingin memberikan boneka itu sebagai hadiah kepada Chiwa, sebelum Chiwa menerimanya. Chiwa dihampiri oleh ibunya dan disuruh untuk kembali pulang ke rumah. Sepulangnya Rudo ke rumah, nampak ayah tirinya yang menyambutnya dengan sebuah ledekan. Orang ini ialah bernama Rekto. Rekto lalu menghampirinya untuk meminta kejelasan tentang penjarahan sampahnya tadi malam. Singkat waktu. Setelah melalui perdebatan singkat dengan Rudo. Rudo yang berniat membalas semua kebaikan Rekto padanya. Lagi-lagi sang ayah meledeknya yang seharusnya bisa berkata jujur ke Chiwa seperti itu. Rekto yang melihat luka di lengan Rudo. Rekto berniat memperbannya sekalian juga yang ada di kedua tangannya. Dan disinilah kita semua tahu apa yang ada di balik sarung tangan itu. Mendengar ucapannya, Rekto pun mengingatkan tindak kejahatan serius akan membuatnya dieksekusi dan dilempar ke dalam lubang neraka. Diketahui ayah kandung Rudo juga telah dilempar ke dalam sana. Itulah kenapa Rudo diminta untuk menjaga diri dan semua hal yang berharga baginya. Scene kemudian menampilkan Rudo yang tengah merasakan sakit di kedua tangannya.
Di tengah orang-orang yang menatap jijik ke arahnya, hanya Rekto yang datang dan memberinya sebuah sarung tangan. Meski sudah usang. Namun entah kenapa rasa sakit di tangannya itu agak mereda saat ia memakainya. Di tengah keributan kecil yang menghangatkan, tanpa mereka sadari ada sosok misterius yang tengah mengawasi dari balik kegelapan. Lalu di keesokan harinya nampak Rudo yang tengah melatih senyuman seperti yang disarankan oleh Rekto. Memikirkan ucapan sang ayah tadi malam, Rudo pun berniat pergi ke rumah Chiwa untuk memberinya boneka itu. Sembari perjalanan menuju ke rumah Chiwa, nampak Rudo yang juga tengah memikirkan soal lubang neraka. Di mana itu adalah tempat pembuangan raksasa yang juga menjadi tempat pembuangan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan berat. Bersamaan dengan itu, kebetulan ada orang yang akan dieksekusi juga. Setelah menyaksikan hal tersebut, Rudo dikejutkan oleh Chiwa yang tiba-tiba datang menghampiri dirinya. Chiwa lalu memberitahukan asal-usul wilayah kumuh katanya dibangun sebagai bentuk peringatan bagi kaum pinggiran seperti mereka. Sebuah peringatan yang membuat siapapun akan dijatuhkan ke dalam lubang neraka jika dia berbuat jahat. Setelah mengatakan hal itu, Chiwa mengaku tak ingin melihat orang dieksekusi. Walaupun nyatanya kita juga menyaksikan eksekusi orang lain. Apalagi penjarahan sampah tidaklah sebanding jika Rudo sampai dieksekusi di tempat itu. Mendengar hal tersebut, Rudo ngasih tahu perkataan Chiwa sama seperti perkataan Rekto padanya. Di tengah Rudo yang salah tingkah, Chiwa menanyakan alasan Rudo yang membawa boneka kelinci kemarin. Berhubung udah sampai seperti ini, tanpa pikir panjang, Rudo langsung memberikannya sebagai bentuk hadiah darinya. Chiwa yang suka hati mau nerima hadiah dari Rudo. Keberhasilannya pun membuatnya ingin cepat-cepat memberitahu Rekto di rumah atas apa yang dia lakukan. Namun sebelum bisa sampai ke rumah, Rudo pun tak disengaja menabrak beberapa utusan kaum elit. Karena terlalu fokus ingin memberitahu Rekto, Rudo jadi tak menaruh curiga sama sekali pada mereka semua. Hingga sampailah dia di rumah. Rudo terkejut dengan didapatinya, sebuah pemandangan yang takkan mungkin terlupakan dalam hidupnya. Nampak Rudo yang tak bisa melakukan apapun ketika sosok itu pergi dari sana. Di saat-saat terakhirnya, Rekto memanggilnya untuk mengatakan sesuatu. Di tengah ketidakpercayaan dengan apa yang menimpanya, disinilah kita semua akan dibuat amat sangat membenci kaum elit ke titik tertingginya. Karena nggak lama setelah itu, para utusan tadi datang meringkus Rudo dan memfitnahnya. Sebagai seorang pembunuh, mau apapun yang dikatakannya, para utusan elit ini terus menekankan bahwa Rudo lah yang telah menghabisi Rekto ayah angkatnya. Rudo pun dijatuhi hukuman berupa eksekusi di lubang neraka. Proses eksekusi pun dijalankan dan di tengah orang-orang yang berkumpul dan banyak dari mereka yang membicarakannya. Rudo masih berharap akan ada orang yang mau mendengarkan dirinya. Tepat ketika dia yang melihat Chiwa, Rudo berharap dia akan mendengarkannya. Sungguh malangnya, sudah jatuh ketiban tangga. Satu-satunya gadis yang selalu baik dan dekat dengannya membuang boneka pemberian Rudo tanpa rasa bersalah sedikit pun. Teriakan untuk menjebloskan Rudo ke dalam lubang neraka pun terus disuarakan. Dan semua hal yang terjadi membuat Rudo mengutuk mereka semua selaku pendosa yang sebenarnya. Para sampah yang tak punya pendirian biarpun memiliki mata dan telinga. Tapi mereka tak berusaha untuk melihat ataupun mendengarkannya. Sesaat sebelum Rudo melontarkan kata-kata terakhirnya, dirinya menyaksikan bahwa sang pembunuh Rekto yang sebenarnya ada di antara kaum primitif. Setelah terjatuh dari ketinggian yang sangat gila, Rudo mendapati dirinya yang masih hidup berketumpukan sampah di sekitarnya. Bau yang sangat menyengat membuatnya refleks menutup hidungnya. Dan apa yang dilihatnya saat ini hanyalah tumpukan sampah yang membentang sejauh mata memandang. Lalu tiba-tiba aja Rudo mendengar suara gemuruh disusul dengan getaran tumpukan sampah di belakangnya yang ternyata adalah monster sampah raksasa. Rudo pun berkata kalau tempat ini memang pantas disebut neraka. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next video.